Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kalau kita lihat, kita sering melihat banyak orang yang mengatakan NGO, juga beberapa kalangan masyarakat sipil merasa bahwa demokrasi Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir, kalau tidak mengalami kemunduran bisa dibilang stagnansi, Bang Andi. Apakah ini ada satu sinyalemen bahwa kita memang berada dalam situasi yang mungkin kita perlu waspada gitu, Bang Andi? Memang betul sekali bahwa proses konsolidasi demokrasi di hampir semua negara demokrasi tidak bisa di taken for granted. Dulu orang bilang, oh Anda point of no return. Nggak selalu ada kemungkinan U-turn dalam proses konsolidasi demokrasi. Saya juga khawatir bahwa isu-isu tentang kembali ke proporsional tertutup ini, pilih gambar partai bukan lagi pilih orang, itu nanti tadi sempat dikatakan Bung Dev, kemudian merembet-rembet. Nanti pilih kepala daerah, oleh DPRD aja, nggak usah pilih orang. Nanti habis itu pilih presiden. Oh, pilih presiden, nggak usah pilih MPR aja nanti. Ini semua merembet-rembet semua. Karena semua alasannya itu, kalau pilih orang nanti akan ada biaya tinggi lah, ini liberal lah, apa segala macam. Yang intinya adalah mau mengambil alih hak rakyat untuk memilih orang-orang, tokoh-tokoh yang mau dijadikan pemimpin. Apakah di parlemen maupun di eksekutif, baik di daerah maupun di pusat. Ini model-model begini, sudah ada ini model-model begini. Saya tiup-tiup, mulai terasa urusan pemilihan langsung, DPR, kemudian nanti juga kepala daerah maupun presiden. Karena itu, kalau saya begini, justru bagusnya adalah sekarang ada partai yang katanya mendukung proporsional tertutup. Pilih gambar aja, nggak usah pilih orang. Biar partai saja menentukan semuanya. Oligarki partai dan elit partai lah yang menentukan semuanya. Baguslah. Biar rakyat titeni. Kalau artinya titeni bahasa Jawa itu memperhatikan. Partai mana yang mau mengebiri hak rakyat. Dan partai mana yang memperjuangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Pilih partai yang memilih pemimpin, memberikan dan memperjuangkan hak rakyat. Tegas itu, ngomong pakai bahasa Jawa. Tegas itu Bang Andi. Jelas itu. Ya, memang kita kan ya perlu melihat juga konteks masyarakat hari ini gitu ya. Selain tadi survei ya disebutkan bahwa masyarakat lebih prefer proporsional terbuka, dan kalau kita lihat data pemilu 2019 bahkan sebelumnya, orang lebih banyak yang memilih calon sebetulnya gitu ya. Artinya mau dia di nomor 7 dia punya kesempatan yang sama, karena di proporsional terbuka ini kan rakyat tuh setidaknya punya kuasa gitu ya menentukan siapa yang menjadi preferensinya gitu. Beda dengan proporsional tertutup, di mana tempat pemilih gitu ya, karena ketika itu ditentukan oleh partai ya ruang pemilih kan tertutup sama sekali, nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu mekanismenya kenapa si A di nomor 1, kenapa si B di nomor 2 gitu ya, dan itu hilang. Ini yang mulai pelan-pelan ya, bahkan tadi kalau disebutkan pilkada sekarang aja udah pakai penjabat gitu ya, yang jangka waktunya cukup panjang, daerahnya banyak gitu ya. Kita nggak bisa memilih kepala daerah di 2022 dan 2023. Jadi kembali lagi bahwa yang ada di Undang-Undang Pemilu kita yang pasti gitu ya, Undang-Undang 7 2017 yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, dan saya yakin sebetulnya ketika pemerintah dan DPR memutuskan undang-undang ini tidak diubah, partai politik kan harusnya sudah siap gitu ya, karena ini kan keputusannya kan 2021, artinya aturan mainnya tuh sudah diketahui sejak lama gitu ya. Jadi artinya partai ya bersih. Saya tambahkan lagi, sekarang sudah mulai berlaku ini apa? Itu otorita di IKN Nusantara. Kepala otorita itu tidak dipilih oleh rakyat. Di mana ada sebuah sistem pemerintahan tidak dipilih oleh rakyat. Baik. Nah, ini mulai merembet-rembet yang begini, hati-hati. Slippery slope. Slippery slope. Jadi bisa aja kemana-mana nanti, Mas Adnan. Sebenarnya gini, yang lebih diinginkan rakyat itu hari ini adalah demokrasi internal partai politik yang mungkin harus didorong. Momentum ini kan memang sebenarnya menjadi salah satu pengingat kita bahwasanya pasca reformasi ketika lembaga-lembaga yang lain itu mencoba memulai demokratisasi ya, tapi partai politik itu adalah organ salah satu yang paling lama prosesnya. Sekarang kalau kita misalnya kita balik, ketika proporsional terbuka, masyarakat pun tidak diberikan argumentasi yang jelas, misalnya kenapa calon nomor urut 1 itu harus ini, nomor urut 2 itu harus ini, nomor urut 3 itu harus ini. Itu pun kan masyarakat tidak diberikan argumentasi yang jelas. Dalam proses kandidasi, itu pun tidak ada semacam keterbukaan di publik. Itu kan juga jadi problem, jadi catatan gitu loh.
Karena memang meskipun proporsional terbuka atau tertutup, tapi kalau partai politik hari ini masih saja tidak melakukan demokratisasi internal, saya rasa hasilnya akan sama saja. Masyarakat tidak akan pernah menerima calon-calon yang memang itu punya kapabilitas, punya kapasitas, meskipun proporsional terbuka. Apalagi misalnya proporsional tertutup, karena masyarakat hampir pasti tidak dapat memilih orangnya secara langsung, tapi partai politik, seperti itu. Mas Dave, sebagai partai yang juga berada dalam pemerintahan, kita ngomongin kualitas demokrasi Indonesia, semenakutkan yang tadi dibilang oleh Bang Andi kan sekarang Indonesia itu, Mas? Ya, jangan berpikir pesimis dulu gitu, tapi tetap harus waspada ya kita kan ini yang kita dari 9 partai politik yang ada di parlemen, 8 menolak kembali ke tertutup. Hanya 1 yang mengatakan yang tertutup, yang lain maunya terbuka. Nah, jadi semangat akan cinta akan demokrasi dan itu masih tetap ada, masih tetap kuat. Jadi kewaspadaan itu wajib kita tingkatkan, harus kita awasi dan juga terus kita saling mengingatkan. Jangan sampai kejadian slippery slope yang tadi Pak Andi sampaikan itu benar-benar terjadi dan akhirnya kita jadi kemunduran luar biasa. Bisa-bisa bukan mundur 23, 24 tahun lagi, bisa mungkin mundur 50 tahun lagi ke belakang. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai di era demokrasi terbuka di mana segala macam hal informasi itu dapat mudah gali, itu semua dihancurkan hanya untuk kepentingan elit oligarki sekelompok orang saja. Baik. Saya mau ke Pak Zainuddin terakhir, masih bersama dengan kami. Singkat aja Pak, apa yang perlu kita waspadai Pak? Sekaligus jadi closing statement kita. Jadi, silakan. Saya harus memulai bahwa kenapa kita dulu ingin dan berusaha kuat untuk menumbangkan reformasi. Karena di sana ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan membiarkan kroni-kroni berjalan dan besar. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar kita, ya, Pak Andi di sini, ada Bung Dev, kemudian ada Mbak Nisa, Bung Adnan. Untuk kemudian ya kalau begitu harus sampai di sinilah Orde Baru dan kita mulai dengan Orde Reformasi. Tapi kalau kemudian kita balik lagi proses demokrasi yang sedang berjalan baik ini ke belakang, ya sama artinya kita membiarkan melanggengkan nepotisme orang yang dekat dengan ketua partai yang kemudian akan mendapat nomor urut 1, 2 dan yang tidak ya tunggu dulu. Kemudian yang saya khawatirkan Bung Pangeran ini kemudian akan melanggengkan dan memang menginginkan agar dinasti di partai politik itu tidak boleh berganti. Jadi cukuplah kepada orang yang sama dari pemilu ke pemilu, dari tahun ke tahun, dan kemudian ya jabatan pimpinan partai sampai mati sekalipun tidak perlu diganti. Oke. Makanya kita harus apresiasi kepada Golkar, misalnya berbagai macam perdebatan dan panas pada saat muktamar atau munas itu, tapi ujungnya tetap meyakinkan bahwa kita adalah partai politik yang mempersiapkan demokratisasi. Baik. Demikian juga di kami. Terima kasih Pak Zainuddin, mohon maaf karena waktu kita telah habis. Partai yang 2-3 periode, 1 periode selesai. Baik, terima kasih. Saya rasa kita bisa mendapat satu benang merah gitu bahwa kita tidak ingin demokrasi Indonesia ini bukan hanya jalan di tempat, jangan sampai mundur ke belakang ya, jangan sampai kita kembali ke masa-masa di mana kita tidak berada dalam kondisi yang demokratis sama sekali. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Ninis, Bang Andi, Mas Adnan, Mas Dev dan juga Pak Zainuddin dalam Semangat Online. Demikian akhir dari Kasih Paham untuk episode kali ini. Saya mengajak Anda semua untuk mengikuti isu politik Indonesia, karena politik bukan soal siapa-siapa, bukan soal bapak-bapak di Senayan sana, tapi politik itu soal kita semua. Sampai jumpa.